Perkenalkan, nama saya Nisa Nadila dari Pendidikan Biologi Universitas Kristen Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang isu lingkungan. Isu lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Contoh isu lingkungan global. Yang pertama ada pemanasan global. Ini pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca. Cara mengurangi pemanasan global. Yang pertama, melakukan penghematan listrik. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar. Yang ketiga, menanam pohon. Contoh yang kedua adalah penipisan lapisan ozon, merupakan kondisi yang terjadi ketika atom bromin dan klorin bersentuhan langsung dengan lapisan stratosfer bumi yang menyebabkan rusaknya ozon. Kondisi penipisan ozon bisa menyebabkan perubahan iklim di bumi. Perubahan iklim adalah kondisi yang terjadi saat bumi mengalami perubahan iklim drastis dalam kurun waktu lama yang ditandai dengan perubahan suhu bumi, curah hujan, dan pola angin. Yang ketiga ada hujan asam. Adalah istilah untuk segala bentuk presipitasi atau pengendapan dengan komponen berupa asam, seperti asam sulfat atau nitrat, yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Nah, ini contoh akibat dari hujan asam, yaitu pengkaratan, dan ini sebuah candi atau ukiran dari batu yang mengalami tampak seperti kusam akibat hujan asam. Nah, lalu ada pencegahan hujan asam. Yang pertama dengan membatasi penggunaan bahan bakar fosil serta beralih pada sumber energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya, angin, mikrohidro, dan lainnya. Lalu yang kedua adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan bahan bakar fosil, serta mengutamakan pemakaian sarana transportasi umum, jalan kaki, atau bersepeda. Nah, lalu ada contoh isu lingkungan yang kedua, yaitu isu lingkungan nasional. Yang pertama, ada kebakaran hutan. Proses kebakaran hutan dapat terjadi dengan alami atau ulah manusia. Kebanyakan oleh manusia biasanya karena bermaksud pembukaan lahan seperti untuk berkebun. Ini contoh kebakaran hutan, dan ini juga contoh kebakaran hutan yang terjadi di Australia. Nah, yang kedua ada pencemaran minyak lepas pantai. Hasil eksploitasi minyak bumi diangkut oleh kapal tanker ke tempat pengolahan minyak bumi. Pencemaran minyak lepas pantai diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor atau kapal tenggelam yang menyebabkan lepasnya minyak ke perairan. Ini contoh gambarnya. Lalu dampak dari pencemaran minyak lepas pantai ini ada secara umum dampak tumpahan minyak dapat mengganggu atau merusak ekosistem laut. Yang pertama dapat menutupi lapisan permukaan air, dapat menghambat proses respirasi dan fotosintesa alamiah. Lalu yang ketiga ada komponen minyak yang dapat larut, memungkinkan timbulnya proses peracunan secara langsung terhadap organisme yang hidup di laut. Lalu ada contoh isu lingkungan yang ketiga, yaitu isu lingkungan lokal. Yang pertama ada kekeringan. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Ini contoh kekeringan. Lalu yang kedua ada banjir.
merupakan fenomena alam yang terjadi ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses influasi mengalami penurunan. Itu semua dapat terjadi karena kurangnya daerah resapan air. Nah, ini contohnya. Lalu, yang ketiga ada longsor, adalah pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe atau jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Ini contoh gambarnya. Lalu yang ketiga ada erosi pantai, ialah terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Ini contoh erosi pantai. Lalu yang kelima ada intrusi air laut, adalah naiknya batasan antara permukaan air tanah dengan permukaan air laut ke arah daratan. Nah, ini contoh dari intrusi air laut. Bisa dilihat sebelum dan sesudah terjadinya intrusi air laut. Dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kekurangan dalam penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.